Oke teman-teman, ketemu lagi di video kali ini kita bakal bahas alur sistem React.js dan membuat komponen. Jadi teman-teman sebelum mempelajari React.js lebih jauh, teman-teman harus tahu nih sistem alur dari React.js ini seperti apa. Karena yang kita tahu kan di video sebelumnya kita ngelihat ada beberapa file ya, ada banyak file. Nah file-file itu sebenarnya itu saling berhubungan teman-teman. Jadi alur sistemnya tuh udah ada di React.js-nya seperti apa. Nah, kita bakal bahas itu di video kali ini. Oke, kalau gitu teman-teman boleh langsung aja buka VS Code-nya, teman-teman. Di sini ya. Terus sebelum teman-teman kita bahas lebih jauh, kita jalanin dulu projectnya. npm start. Boleh dijalanin project teman-teman. Oke, di sini langsung jalan ya project React.js saya. Localhost 3000. Oke, di sini starting the development server. Boleh teman-teman projectnya jalanin dulu, pastikan udah jalan project React.js-nya di npm start ya. Nah, di sini udah jalan Hello World belajar React.js. Nah, sekarang ini kan video ini ya, video sebelumnya nih yang kita bahas. Ini saya mau coba komentar aja. Saya mau munculkan ininya dulu. Ini yang di komentar import logonya juga dimunculin. Saya save, saya coba jalankan. Nah, jadi kan seperti ini ya, normal kayak semula. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada logo ya. Logo ini ngimport logo yang ada di sini nih, logo.svg. Nah, jadi cara manggilnya bisa seperti ini nih, teman-teman ya. Nah, ini boleh dicek-cek dan dicoba-coba lah, gitu. Nah, misalnya saya mau coba, ini saya hapus saja, teman-teman. Ini saya hapus saja. Terus ini juga logonya saya hapus saja. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini saya hapus saja. Oke. Nah, misalnya di sini saya bakal masukin return ya. Return. Terus di sini saya masukin satu div misalnya. Misalnya H1 halaman yang di rendering oleh React.js. Kalau saya save di sini ya. Di sini bakal muncul kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini hapus dulu. Boleh di sini titik koma. Di save, terus dijalanin. Harusnya muncul ya halaman yang di rendering oleh React.js tuh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini boleh buka app.js. Ini kan file yang memunculkan yang di browser sini ya. Nah, file ini berhubungan dengan file index.js sama file index.html, teman-teman. Ini kalau saya buka nih seperti ini. Nah, ini saya coba buka. Saya coba bagi jadi 3 ya. Saya coba bagi jadi 3 layarnya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan punya function app ya. Benar nggak? Di app.js. Isinya adalah div h1 halaman yang dirender. Ini udah diekspor nih, defaultnya app. Nah, app ini ya, function app yang udah diekspor defaultnya app, ini nih dipanggil teman-teman, tuh diimport. Diimport itu kayak memanggil lah. Kalau di HTML itu kayak kita manggil filenya. File apa? File app yang udah kita namakan, yaitu adalah app. A-nya besar. Dipanggil lah di sini, diimport. Nah, setelah diimport, dia bakal dirender ya, atau dijalankan atau diproses oleh file index.js, diimport, terus dirender,
Terus app-nya dimasukin di sini ya. Terus di sini kita panggil menggunakan .getElement by ID yang namanya root. Nah, nanti di index.html ya dipanggil nih index rootnya. Nah, jadi kan yang sebenarnya yang terjadi itu adalah file yang pertama kali dijalankan oleh React.js adalah index.html, yaitu ini nih, div id root. Nah, div id root ini ngambil data dari index.js. Ini adalah rootnya, yang dimana udah dokumen getElement by id root, yang isinya adalah salah satunya adalah app.js. Nih, udah diimport ya. Udah diimport app.js. Ini app udah dimunculin. App ini dimuncul dari app.js yang isinya adalah halaman yang direndering oleh React.js. Jadi berhubungan nih teman-teman ketiga file ini. Kayak gitu ya. Harusnya teman-teman udah nyambung ya. Ini saya bagi lagi. Saya balikin lagi jadi satu. Jadi root yang di HTML ya, yang div id root ini ngambil datanya dari sini, dokumen getElement by id root, yang app ini udah diimpor ya dari app.js. Nah, ini nih ya, udah diekspor default, terus dipanggil di index.js, diimport, baru dimunculin di sini. Kayak gitu ya. Jadi sistemnya tuh kurang lebih seperti itu teman-teman, alurnya ya. Urutan alurnya dari React.js itu seperti itu. Jadi kita nge-import, terus si app.js-nya diekspor supaya bisa keambil di index, indeksnya ngelempar data ke index.html yang namanya adalah id root. Ya, di sini pakai getElement by id root. Oke, jadi itu teman-teman sistemnya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat komponen baru gimana? Kayak gini. Jadi teman-teman import dulu si React-nya, terus masukin komponen, terus di sini from React-nya ya dimasukin. Nah, ini sama kayak yang di index.js nih. Kita import React-nya ya. Cuman di sini kita juga nge-import komponennya. Nah, terus teman-teman bisa buat kelas baru dengan nama header misalnya. Terus di-extend ke komponen. Kayak gini. Ini langsung di-render dari sini bisa. Nulisnya bisa kayak gini juga. Terus di sini kita return, kita balikan nilainya. Kurung buka. Terus teman-teman bikin div, masukin misalnya H3 misalnya. H3 selamat datang di menu utama. Saya save. Kalau saya coba jalankan, di sini nggak ada tuh selamat datang di menu utama, nggak ada. Karena apa? Karena di sini headernya belum dipanggil teman-teman. Cara manggilnya gimana? Nah, cara manggilnya ini mirip kayak yang index.js. Kalau ini kan diimpor ya app-nya ya. Terus ini ada file atau ada codingan app. Nah, ini kita bisa nih app/tutup di sini. Nah, kita panggil nih karena udah diimpor. Nah, ini nggak harus diimpor karena dia masih satu file. Tapi sama nih, ini bisa aja nanti kita impor. Kita bakal bahas di video selanjutnya ya. Jadi ceritanya kalau yang di index.js ini kan dia nge-impor app. App-nya dipanggil di sini. Kalau ini ceritanya kan udah ada kelas header. Headernya bisa dipanggil di sini. Jadi ada file atau ada codingan HTML yang nulisnya header kayak gini. Nah, kalau saya save, saya coba jalankan, maka selamat datang di menu utama berhasil. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini berhasil nih kita buat nih. Ini mau teman-teman mau tambahin apa kek bebas ya. Misalnya di sini produk. Saya save, saya coba jalankan. Tuh muncul. Ya. Jadi enak nih, ada tulisan kayak gini aja, header, isinya udah diambil dari atas, udah diimpor ya. Cuman bedanya ini satu file aja. Kalau ini beda file tuh. Diimpor app-nya, di sini dipanggil. Ini kenapa si headernya kepanggil juga di index.js dan di index.html, karena si header ini posisinya ada di file app.js. Jadi udah sekalian diimpor di sini. Ya, jadi app yang ini nih isinya adalah app sama header juga nih. Jadi udah sekaligus teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman yang kita bahas di video kali ini. Terima kasih.
Kalau gitu kita bakal bahas lagi di video selanjutnya. Pastikan teman-teman paham alurnya, karena kalau teman-teman paham alurnya, nanti ketika kita masuk ke materi-materi yang lebih levelnya yang lebih sulit, teman-teman gak pusing ya, karena teman-teman udah tahu tuh alurnya seperti apa. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya.